Cerita kali ini tentang rumah mewah yang menjadi sarang teroris. Cerita ini diambil dari kehidupan nyata yang ada di sekitar kita, yang mana ceritanya sudah diubah sedemikian rupa oleh editor. Selamat menikmati. Di tengah perumahan elit Bukit Mahkota, rumah itu berdiri dengan gagah dan mencolok. Pagar tinggi otomatis, taman depan tertata rapi, dan kamera pengawas di setiap sudut menandakan bahwa pemiliknya bukan orang sembarangan. Dari luar, semuanya terlihat sempurna. Tapi bagi Randy, penghuni rumah nomor 37, rumah itu justru menyimpan tanda tanya besar. Setiap malam pasti ada mobil masuk, ujar Randy dalam sebuah rekaman video pribadi yang ia buat untuk dokumentasi. Bukan mobil biasa. Kadang box besar, kadang SUV gelap tanpa plat depan. Semua datang jam 2 atau 3 pagi, dan tak pernah terlihat keluar lagi. Randy awalnya mencoba mengabaikan. Ia pikir mungkin rumah itu memang milik seorang pebisnis besar, seperti kabar yang sering terdengar di lingkungan kompleks. Konon, pemilik rumah bernama Pak Arya adalah pengusaha ekspor-impor, sering keluar negeri dan dikenal dermawan. Tapi rasa curiga Randy tak bisa ditepis. Suara-suara aneh di malam hari, lalu lalang orang asing, dan gerakan mencurigakan dari balik kaca gelap rumah itu membuatnya mulai waspada. Puncaknya terjadi ketika suatu malam terdengar ledakan kecil dari dalam rumah. Tak ada asap, tapi bau besi terbakar tercium jelas hingga ke rumah Randy. Beberapa jam setelahnya, sebuah truk derek datang diam-diam. Mereka membawa sebuah mobil sedan hitam yang tampak rusak parah. Anehnya, tidak ada laporan ke Satpam kompleks. Tidak juga laporan kebakaran. Merasa tidak aman, Randy memasang kamera kecil tersembunyi di pohon dekat pagar rumah Pak Arya. Ia mulai mencatat semua aktivitas mencurigakan, jam berapa mobil datang, berapa orang yang masuk, jenis barang yang dibawa. Dalam 2 minggu, ia mengumpulkan puluhan menit rekaman dan catatan aneh. Salah satu rekaman menunjukkan 2 pria tinggi besar mengangkat koper hitam berukuran besar. Gerakan mereka cepat, terlatih. Satu dari mereka tampak membawa benda panjang yang dibungkus kain gelap. Dari bentuk dan cara membawanya, Randy menduga itu senjata api. Ada yang tidak beres, gumam Randy dalam hati. Tapi kepada siapa ia harus mengadu? Polisi lokal terlalu lambat. Satpam kompleks pura-pura tidak tahu. Dan warga sekitar? Terlalu sibuk mengurus urusan masing-masing. Bahkan beberapa tetangga justru menganggap Pak Arya sebagai panutan. Rajin memberi sumbangan masjid, selalu sopan kepada warga. Merasa sendiri, Randy memutuskan untuk mengirimkan semua datanya ke sebuah media independen yang ia temukan di internet, Ruang Mata. Ia menulis email tanpa nama, hanya 1 kalimat. Jika ini diabaikan, akan ada nyawa melayang. Email itu masuk ke meja seorang jurnalis muda bernama Dinda. Di saat yang sama, Randy mulai merasa ada yang mengawasinya. Suatu pagi, kamera tersembunyi miliknya tiba-tiba hilang. Pohon tempat ia menaruh alat itu ditebang oleh tukang kebun rumah Pak Arya, padahal tak ada alasan jelas untuk penebangan. Malam berikutnya, pintu pagar rumah Randy diketuk seseorang. Saat dibuka, tak ada siapapun. Tapi ada secari kertas di tanah. Jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Randy sadar, ia telah menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Tapi semuanya sudah terlambat untuk dihentikan. Ia telah memulai sesuatu yang tak bisa ia mundurkan lagi. Dan di tempat lain, Dinda mulai membuka video pertama kiriman Randy, dan langsung terdiam. Namanya Arya Pranata. Di lingkungan Bukit Mahkota, ia dikenal sebagai pria ramah, berpenampilan rapi, dan selalu menyapa tetangga. Jarang terlihat di siang hari, tapi saat hadir, ia seperti tokoh terpandang. Banyak warga menyebutnya dermawan. Konon, Arya rutin menyumbang ke masjid, membantu iuran RW, dan menyumbang saat ada warga yang sakit. Namun bagi Dinda, jurnalis muda dari media Ruang Mata, wajah Arya yang tenang justru menutupi sesuatu yang tak beres. Ia menerima email anonim berisi kumpulan video dan catatan tentang aktivitas mencurigakan dari rumah Arya. Semakin dalam Dinda menggali, semakin jelas bahwa pria ini bukan sekadar pebisnis ekspor-impor seperti yang ia klaim. Langkah pertama Dinda adalah menelusuri latar belakang bisnis Arya. Ia menemukan perusahaan bernama PT Cakra Niaga Mandiri, terdaftar sebagai perusahaan ekspor barang logistik.
Tapi saat Dinda mencoba mengunjungi alamat kantor yang tercantum di data pemerintah, gedung itu kosong. Tidak ada papan nama, tidak ada aktivitas. Satpam gedung bahkan tak pernah mendengar nama perusahaan itu. Dinda kemudian memeriksa catatan perpajakan dan aktivitas rekening perusahaan. Hasilnya mengherankan, rekening aktif, namun tidak ada transaksi masuk sejak 2 tahun terakhir. Tapi dalam catatan pelaporan bea cukai, nama Arya tetap tercantum sebagai eksportir aktif. Ada perbedaan mencolok antara laporan publik dan data lapangan. Rasa curiga Dinda memuncak saat ia menemukan satu berita lama dari luar negeri yang sudah diturunkan dari peredaran. Seorang pria WNI ditangkap di perbatasan Suriah karena dugaan keterlibatan pelatihan militan. Nama dalam paspor, Arya Pranata. Wajah dalam foto berita itu mirip dengan Pak Arya di Bukit Mahkota. Tapi tak ada follow-up berita, seolah semuanya hilang di telan gelap. Apa mungkin dia dibebaskan? Atau berhasil menyamar kembali ke Indonesia? Dinda mencoba menghubungi salah satu jurnalis senior yang dulu sempat meliput berita itu. Pria itu hanya berkata singkat, berita itu dimatikan. Jangan tanya oleh siapa. Sementara itu, warga kompleks tetap melihat Arya sebagai warga kehormatan. Bahkan Bu RT pernah berkata, Pak Arya itu ya panutan, Mbak. Istrinya juga baik. Mereka memang jarang keluar, tapi kalau ada acara warga, mereka selalu kirim makanan dan sumbangan. Namun, saat Dinda menelusuri data imigrasi, ia menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Arya telah 17 kali bepergian ke luar negeri dalam 3 tahun terakhir, hampir semuanya ke negara-negara konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Beberapa kali ia menggunakan nama alias, dengan paspor berbeda, tapi dengan data biometrik yang nyaris identik. Dinda menulis semuanya dalam laporan investigasi awal. Tapi saat hendak mengunggah file ke sistem redaksi, laptopnya mati mendadak. Ketika ia menyalakan kembali, ia mendapat pesan email baru. Kau sudah terlalu dekat. Berhenti sekarang. Tanpa nama. Tanpa pengirim. Hanya kalimat dingin di layar yang membuat darah Dinda membeku. Sementara itu, di rumah Pak Arya, kamera CCTV Randy menangkap momen mencurigakan. 3 pria asing memasuki rumah dengan koper besar, lalu keluar 15 menit kemudian, wajah mereka tertutup masker dan kacamata hitam. Dinda mulai sadar, apapun yang dilakukan Arya, ia tak bekerja sendiri. Ini bukan kejahatan biasa. Ini adalah jaringan. Jaringan yang tersembunyi di balik tembok rumah mewah. Suatu malam yang sunyi di Bukit Mahkota, kamera tersembunyi yang dipasang oleh Randy, salah satu warga yang curiga, menangkap kejadian mencurigakan di depan rumah Arya. Pukul 2.13 dini hari, sebuah van hitam tanpa plat nomor berhenti tepat di depan pagar. 3 orang berpakaian serba gelap turun dengan cepat dan menurunkan peti kayu besar dari belakang mobil. Tak ada suara. Tak ada percakapan. Mereka hanya mengetuk pagar 2 kali, dan tak lama kemudian pagar terbuka otomatis. Peti itu diseret masuk, lalu pagar kembali tertutup, seperti tak terjadi apa-apa. Randy memperbesar rekaman itu. Ukuran peti nyaris seperti peti jenazah, atau peti senjata? Ia tak berani menyimpulkan. Tapi ekspresi wajahnya langsung berubah. Ini bukan rumah orang biasa. Besoknya, Randy memberanikan diri menemui Dinda di kantor media tempatnya bekerja. Dengan napas tergesa, ia memperlihatkan rekaman itu, lengkap dengan timestamp dan metadata file asli. Ini bukan pertama kalinya mereka datang, kata Randy. Aku pernah lihat mobil yang sama 2 minggu lalu. Tapi saat itu aku kira cuma layanan logistik malam hari. Sekarang aku sadar, mereka sembunyi-sembunyi karena memang ada yang disembunyikan. Dinda langsung merespons cepat. Ia membawa rekaman itu ke seorang kenalannya di Badan Intelijen. Lewat jalur tak resmi, ia meminta tolong untuk melakukan analisis terhadap wajah para pengantar dan nomor VIN mobil tersebut. 2 hari kemudian, Dinda mendapat jawabannya. Ada 2 wajah yang cocok dengan data Red Notice Interpol, jawab sang agen. Salah satunya mantan peledak bom improvisasi di Mosul, Irak. Yang satunya bekas tentara bayaran di Yaman. Darah Dinda berdesir. Ia tahu kini bukan hanya investigasi jurnalis biasa, ini sudah masuk ranah jaringan internasional. Tak tinggal diam, Dinda dan Randy mencoba mencari tahu apa isi peti itu. Mereka menyewa drone mini yang bisa mengintip lewat ventilasi bagian belakang rumah Arya. Drone itu masuk melewati celah pagar saat malam hari. Butuh waktu 4 menit sebelum akhirnya berhasil mendekati gudang di sisi belakang rumah.
Apa yang direkam membuat keduanya terdiam. Di dalam ruangan yang tampak seperti garasi bawah tanah, terdapat rak-rak penuh peralatan elektronik, senjata laras panjang, dan bahan-bahan kimia. Di tengah ruangan, tampak 3 pria sedang menyusun bagian-bagian logam menjadi rangka berbentuk silinder panjang. Salah satu dari mereka terlihat sedang menulis kode angka di papan putih. 9A7NXD 24 jam sebelum eksekusi. Dinda tak tahu apa artinya, tapi jelas ini bukan perakitan mainan atau eksperimen biasa. Ada skema, jadwal, dan sistem. Namun, sebelum drone sempat merekam lebih banyak, sinyalnya hilang. Seperti ada jammer atau sistem pengacak di dalam rumah itu. Atau seseorang menyadari mereka sedang diawasi. Randy panik. Dinda mencoba tetap tenang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya dalam bahaya. Ia sadar, rumah itu bukan hanya tempat menyimpan senjata, tapi markas untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Satu hal yang mengganggu pikirannya, jika peralatan dan senjata itu disimpan begitu rapi dan sistematis, lalu siapa saja yang akan menggunakannya? Dan, siapa target mereka? Dinda duduk gelisah di depan laptopnya. Tangannya gemetar saat memutar ulang rekaman drone yang berhasil terekam sebelum sinyalnya hilang. Gambar yang kabur, suara yang terganggu, dan potongan angka di papan tulis, semuanya menjadi potongan puzzle yang tak bisa diabaikan. 9A7NXD 24 jam sebelum eksekusi. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Dinda lalu meminta bantuan seorang rekan sesama jurnalis investigasi, Farhan, yang pernah menulis tentang peta jaringan teroris di Asia Tenggara. Farhan butuh waktu 2 jam sebelum akhirnya mengangkat telepon dan berkata, "Dinda, kode itu kemungkinan besar bukan acak. Itu format identifikasi target, sering dipakai dalam skema operasi rahasia." Dinda terdiam. Farhan melanjutkan, kalau benar 9A berarti, lokasi prioritas tingkat 9, dan 7N adalah nama atau negara ketujuh dalam daftar pengaruh, maka target mereka bisa jadi seseorang penting. Bisa pejabat, bisa diplomat. Apalagi, XD, biasanya digunakan dalam peta kode untuk area eksekusi, sering merujuk ke lokasi urban padat. Dan 24 jam sebelum eksekusi, artinya mereka akan bergerak dalam 1 hari ke depan, tanya Dinda panik. Farhan hanya mengangguk dari seberang panggilan video. Tanpa membuang waktu, Dinda dan Randy menghubungi salah satu petugas Intel yang dulu pernah membantunya, Pak Imam. Ia seorang pensiunan Densus 88 yang kini jadi analis independen. Dinda mengirim semua bukti digital, termasuk foto-foto peti kayu, cuplikan video drone, dan detail rumah Arya yang mencurigakan. Setelah menelaah data selama 2 jam, Pak Imam menelpon dengan suara berat. "Saya tahu rumah itu. Tapi saya pikir sudah kosong sejak tahun lalu." Ternyata mereka aktif lagi. "Siapa mereka?" tanya Randy dengan napas terengah. "Kelompok pecahan dari jemaah Ansharud Daulah yang tidak terdeteksi radar pusat. Mereka bergerak senyap, tak lagi pakai media sosial, dan semua perekrutan melalui jalur pribadi. Mereka membangun sel tidur di berbagai kota, dan bisa aktif kapan saja." "Target mereka siapa, Pak?" Dinda mendesak. Pak Imam terdiam sebentar. "Dari kode yang kalian temukan, kemungkinan besar targetnya adalah delegasi diplomatik asing yang akan hadir di konferensi perdamaian Asia Tenggara minggu ini. Dan salah satu titik transitnya adalah Jakarta." Darah Dinda berdesir. Konferensi itu akan dihadiri oleh pejabat tinggi dari Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Amerika Serikat. Jika mereka berhasil meledakkan 1 mobil saja di lokasi acara, Indonesia bukan hanya rugi nama, kita bisa jadi negara yang dicap gagal menangkal terorisme internasional, lanjut Pak Imam. Sementara waktu terus bergerak, dan hanya 24 jam tersisa sebelum eksekusi yang mereka rencanakan, Dinda dan Randy menghadapi dilema besar. Apakah mereka harus membocorkan informasi ini ke publik? Atau membantu intelijen secara diam-diam agar tak membuat panik? Namun satu hal yang pasti, mereka sudah terlalu dalam. Dan mundur bukan pilihan lagi. Malam itu, di balik layar, rencana besar sedang disusun. Tapi begitu juga di balik dinding rumah mewah di Bukit Mahkota. Para teroris sedang mempersiapkan hari yang bisa mengubah sejarah Indonesia. Pagi itu, Jakarta terlihat biasa saja. Lalu lintas padat, klakson bersahutan, dan warga bergegas menuju kantor. Tapi di balik hiruk-pikuk kota, sebuah operasi rahasia tengah berlangsung. Rumah mewah di Bukit Mahkota yang selama ini menjadi sarang misterius itu kini sunyi,
tapi bukan berarti kosong. Dinda menatap layar ponselnya, membaca pesan dari Pak Imam yang hanya berisi 2 kata. Hari ini? Artinya, rencana eksekusi yang ia takutkan selama ini akan terjadi hari itu. Randy, yang selama berminggu-minggu memantau rumah Pak Arya, tiba-tiba menerima notifikasi dari kamera CCTV tersembunyi yang masih tersisa. Ia membuka aplikasi di ponselnya dan melihat 4 pria berpakaian gelap keluar dari garasi belakang. Mereka membawa 3 koper hitam yang tampak berat, lalu memasukkannya ke dalam sebuah mobil SUV hitam. Mobil itu melaju keluar perumahan tanpa menyalakan lampu sein, seperti selalu mereka lakukan. Dinda dan Randy segera berkoordinasi dengan Pak Imam. Kita harus tahu mereka mau kemana, seru Dinda. Pak Imam sudah menyiapkan tim kecil dari mantan rekannya di Densus 88 untuk membuntuti mobil itu. Operasi dilakukan tanpa sirene, tanpa tanda resmi, karena terlalu berisiko jika target sadar sedang diawasi. Sementara itu, di pusat kota, kawasan di sekitar Hotel Bima Sakti telah dipadati aparat. Hari itu, konferensi perdamaian Asia Tenggara diadakan, menghadirkan puluhan diplomat asing. Keamanan diperketat, tapi ancaman bisa datang dari arah mana saja. Pukul 9.42, mobil hitam itu terekam CCTV kota melintas di dekat Bundaran Hai. Dalam tayangan real-time, terlihat salah satu pria di kursi belakang memeriksa sesuatu di dalam koper. Pak Imam yang memantau dari mobil terpisah langsung memberi perintah. Jangan disergap di tengah jalan. Kita tunggu mereka berhenti. Kalau mereka bawa bom, kita butuh lokasi yang terkendali. Ketegangan memuncak saat mobil itu berbelok ke arah parkiran bawah tanah Mall Cempaka City, hanya 2 blok dari hotel tempat konferensi berlangsung. Tim pembuntut segera bergerak cepat. Di layar CCTV mall, mobil berhenti di sudut parkiran sepi. 2 orang turun membawa koper besar dan bergegas ke arah lift service. Tim Dinda, Randy, dan Pak Imam turun dari mobil, menyusuri parkiran dengan napas tercekat. Tiba-tiba, terdengar teriakan salah satu anggota tim Intel, hentikan mereka. Seketika suasana menjadi kacau. Salah satu pria berpakaian hitam mencoba membuka koper, tapi belum sempat melakukan apapun, tim Intel menembakkan peluru peringatan. 2 pria menyerah, tapi satu lainnya lari ke arah tangga darurat, meninggalkan koper terbuka. Di dalamnya, terlihat rangkaian kabel, baterai besar, dan tabung logam yang menakutkan. Bom rakitan. Dalam hitungan menit, tim penjinak bom datang. Proses evakuasi dilakukan cepat. Seluruh mal diamankan, dan berita itu belum sempat bocor ke publik. Sementara itu, penggerbekan besar-besaran dilakukan di rumah mewah Bukit Mahkota. Hasilnya mengejutkan, bunker bawah tanah penuh senjata, peta target, paspor palsu, dan catatan transaksi yang menghubungkan jaringan ini ke beberapa negara konflik. Pak Arya, sang pemilik rumah, sudah menghilang sejak dini hari. Tapi jaringannya berhasil diungkap, dan serangan teror besar berhasil digagalkan. Bagi Dinda dan Randy, hari itu menjadi puncak dari ketegangan berminggu-minggu. Mereka berhasil menyelamatkan banyak nyawa, tapi rasa takut masih membayangi. Rumah mewah itu kini disegel polisi. Namun bagi warga sekitar, kenangan akan kengerian itu tak akan pernah hilang. Dari luar, rumah itu terlihat seperti istana megah. Tapi bagi mereka yang tahu kebenarannya, itu adalah simbol dari satu kenyataan mengerikan. Kadang, di balik kemewahan, tersembunyi rencana maut. Bahaya teror tak selalu meledak. Ia bisa tumbuh diam-diam, dari radikalisme, ujaran kebencian, hingga propaganda tersembunyi. Jangan biarkan lingkungan kita jadi ladangnya. Waspada bukan berarti takut. Kenali ciri-ciri radikalisme, perkuat toleransi, dan laporkan hal mencurigakan. Bersama, kita bisa mencegah bahaya sebelum terlambat. Kita tak pernah tahu kapan bahaya itu datang. Tapi kita bisa memilih, diam dalam ketidaktahuan, atau berdiri melawan dalam kesadaran. Mereka bisa hidup di balik pagar rumah kita, memakai senyum yang sama, menyapa seperti biasa. Tapi satu ide keliru bisa merenggut ratusan nyawa. Waspadalah.